Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian baik-baik aja. Maaf banget kalau misalkan gue itu update-nya lama karena gue lagi ngerjain skripsi. Jadi tahu sendirilah kesibukannya itu kayak gimana. Mungkin ada waktu luang, cuman gue pakai buat rebahan aja gitu. Oke, cukup basa-basinya. Gue di sini bakalan bahas alur cerita dari anime Gaikotsuki Sama Tadaima Isekai e Odekakechu. Di mana anime ini mengisahkan perjalanan seseorang yang tubuhnya itu berpindah ke dunia lain dengan menjadi karakter avatar gamenya. Gimana keseruannya? Kita langsung aja, let's go. Pada awal cerita kita diperlihatkan ketika karakter utama ini terpindahkan ke dunia lain ketika dia ketiduran saat memainkan game. Dan yang lebih mengejutkannya, dia dipindahkan dengan tubuh karakter yang telah dia buat saat memainkan game. Karakter itu bernama Ark. Ark di sini mempunyai penampilan seperti kesatria yang gagah dan berani menggunakan kostum jirah putih yang sangat elegan dan overpower dengan kekuatan pasif yang dimiliki oleh jirah tersebut. Di mana job Ark di sini adalah campuran antara kesatria suci dan juga paus. Dan Ark bisa memakai skill dan sihir dari tingkat sebelumnya sebelum mencapai puncak sang paus, dan itu membuat Ark sangat overpower. Karena Ark merasa lapar, maka dia pergi ke kota dengan menggunakan teleportasi. Tetapi teleportasinya gagal karena teleportasi itu hanya bisa digunakan ketika dia pernah mengunjungi tempat itu setidaknya sekali, dan Ark memikirkan cara lain, yaitu menggunakan dimensional move. Dimension Move. Yaitu sebuah skill dengan delay yang sangat singkat di mana Ark dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak pandang Ark sebagai batasannya. Setelah itu Ark berhenti di dekat sungai yang ternyata avatar gamenya itu seorang tengkorak atau skeleton. Dan tentu saja itu akan membuat manusia salah paham apabila Ark pergi ke kota dan memperlihatkan wujud aslinya. Jadi di sini Ark berusaha tampil untuk tidak terlalu mencolok. Namun admin yakin kalau misalkan dengan jirah putih dan perlengkapannya saja itu udah membuat banyak perhatian banyak orang gitu guys. Selanjutnya Ark pergi ke kota terdekat yang bernama Kota Kastil Lufierte. Di sini Ark yang memasuki gang tanpa sengaja melihat elf yang sedang berdebat dengan informan. Ark pun merasa kegirangan karena ini merupakan hal yang sangat fantasi banget sesuai dengan yang ada di game. Tetapi elf itu tiba-tiba menghilang di keramaian orang, dan Ark tidak mempunyai uang untuk makan. Dia juga memutuskan untuk menjadi tentara bayaran saja di guild petualang untuk mendapatkan uang. Tetapi untuk bisa mendaftar terdapat 3 syarat di mana Ark harus mendapatkan 1 hewan buas, 1 monster, dan bandit. Ark yang telah mendengar syarat itu pun langsung pergi, dan dia dengan mudah mengalahkan hewan buas dan juga monster orc yang mendatanginya. Di tengah perjalanan pulang, Ark melihat para bandit yang sedang menyerang pasukan bangsawan. Karena Ark merasa tidak tahan melihat seorang gadis yang hendak diperkaos, maka Ark membantunya. Walaupun Ark merasa ragu awalnya karena musuhnya adalah manusia, tetapi dengan gagah berani, Ark menebas musuhnya menjadi 2 bagian dengan cepat dan menghabisi sisa bandit yang kabur dengan skill Wyvern Slash miliknya. Setelah menjarah semua barang dari para bandit tersebut, Ark dimintai tolong oleh putri bangsawan tadi untuk mengantarkannya sampai ke kota. Setelah di kota, Ark kembali ke guild dan menyerahkan ketiga syarat yang diberikan tadi. Ark baru saja mengetahui kalau misalkan monster itu bisa menjatuhkan batu sihir untuk dijadikan item sihir dan sebagainya. Sesuai dengan rencana awal, Ark yang kelaparan pun mulai makan dengan lahap di kamarnya untuk menghindari kontak mata dengan orang-orang sekitarnya ketika dia makan. Karena avatar Ark adalah skeleton. Oke, mungkin sedikit informasi saja kenapa Ark yang seorang tengkorak itu bisa merasakan lapar. Itu karena rasa laparnya dan rasa kenyangnya akan dialihkan ke tubuh asli Ark yang berada di dunia lain. Nanti akan dijelaskan seiring berjalannya cerita ini. Selanjutnya, Ark menerima quest dari salah seorang anak yang berada di desa yang bernama Marka. Quest tersebut adalah pengawalan untuk mencari tanaman herbal di hutan.
Sikap Ark terhadap Marka sangat baik, karena keinginan Marka itu sendiri menurut Ark itu mulia untuk membantu ibunya mencari uang. Secara tak sengaja Ark menemukan hewan suci yang dia beri nama Ponta oleh Ark. Dan setelah sampai di tempat mencari tanaman, ternyata terdapat Giant Basilisk yang sedang tidur dan bersiap menyerang Marka yang sedang lengah. Namun Ark dengan sigap menyelamatkan Marka. Terjadi pertarungan yang lumayan sengit, tetapi hasil akhir tetap dimenangkan oleh Ark dengan skill judgment miliknya. Dan membelah Basilisk raksasa itu menjadi dua bagian. Ark juga menyerang Fangbor atau babi raksasa yang sedang ada di sana karena meresahkan para warga desa. Setelah tanaman herbal itu dikumpulkan, Ark pergi ke desa dan membagikan daging Fangbor itu kepada para penduduk desa. Di sisi lain, para ksatria kerajaan sedang menyerbu Giant Basilisk lainnya dengan pasukan yang cukup besar dan berhasil mengalahkannya. Walaupun memakan banyak korban, tetapi quest tersebut berhasil ditaklukkan. Dilaporkan juga bahwa ditemukan Basilisk raksasa yang telah meninggal yang telah dikalahkan Ark sebelumnya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena bisa menghabisi Giant Basilisk dengan satu serangan saja. Selanjutnya kita diperlihatkan Ark yang sedang membasmi para bandit di dalam gua dan dapat menyelesaikannya dengan mudah serta mendapatkan banyak harta. Di sisi lain, salah satu bangsawan Diento yang bernama Triton du Diento menerima laporan kalau bawahannya itu gagal dalam melaksanakan misi untuk membunuh putri dari Lufierte yang sempat diperlihatkan di awal episode karena diselamatkan oleh Ark. Dan penyebaran Giant Basilisk juga didalangi oleh bangsawan ini untuk mendukung Pangeran Dakares. Triton ini juga terlibat dalam perdagangan budak elf yang sedang diburu olehnya. Ia berencana mengirimkan para budak itu ke tempat yang telah dituju, tetapi anaknya ikut juga dalam pengiriman budak ini, sehingga membuat rencana Triton itu kacau dan semua rencananya itu berantakan. Kita balik lagi ke Ark yang telah puas menjarah harta karun para bandit. Dia tiba-tiba diserang oleh elf petarung yang sempat berpapasan di awal episode. Karena semuanya kesalahpahaman, maka pertarungan pun berhasil dihentikan karena kemunculan Ponta sebagai binatang suci yang dipercayai oleh kaum elf bahwa binatang suci ini tidak mungkin mengikuti orang yang jahat. Namun karena para elf sudah tidak ada di dalam gua, maka elf petarung itu pun pergi meninggalkan Ark. Tetapi jiwa gamer Ark yang menggebu-gebu menginginkan dia untuk bisa lebih dekat lagi dengan wanita elf tadi karena menurutnya ini adalah hal yang sangat langka, seperti fantasi banget. Ark telah memutuskan bahwa besok dia akan mencari wanita elf itu lagi. Ketika Ark mencari wanita elf yang kemarin, Ark malah menemukan para penculik elf yang sedang berburu di hutan dan wanita elf yang kemarin tiba-tiba saja muncul dan menyerang mereka dengan cukup mudah. Tetapi anak dari Triton itu menyenda anak elf yang diculik sehingga wanita elf tadi terpojokan. Karena tidak tahan melihat hal tersebut, Ark langsung menyelamatkan mereka dengan mudah karena memiliki skill Dimensional Move. Di sini kita bisa mengetahui juga nama dari wanita elf tersebut, yaitu Ariana Glennis Maple, seorang dark elf petarung dari anak kepala suku. Ariana berterima kasih kepada Ark karena telah menyelamatkannya dan juga para elf lainnya. Kemudian burung binatang suci yang tadi Ariana kirim telah mengirimkan pesan kembali dengan membawa pesan dari seorang elf yang bernama Danka. Dia mengatakan bahwa markas dari penculikan elf telah ditemukan. Di sini Ariana juga meminta bantuan Ark untuk membantunya mencari kaum elf yang diculik lagi sebagai tentara bayaran karena memiliki skill dan juga pengetahuan yang bakalan membantu Ariana dalam mencari para bangsa elf. Setelah melakukan teleportasi ke tempat terdekat kota Diento, Ark dan Ariana pergi menemui Danka yang telah berada di dalam kota. Danka menemukan bahwa markas penculik itu berada di dekat tempat hiburan. Jadi, serangan mereka akan dilancarkan menjelang tengah malam. Sebelum berangkat, Ark izin pergi terlebih dahulu untuk makan. Karena jika dia ikut makan bersama mereka, maka Ark akan dicap sebagai musuh karena berbentuk skeleton. Pada malam harinya, Ark melakukan Dimensional Move bersama Danka dan Ariana.
Skill Ark lagi-lagi membuat mereka terkejut karena ini merupakan skill yang sangat langka dan tidak biasa. Tetapi sesampainya di dalam markas, mereka terkejut karena penghuninya telah dihabisi semua. Ark yang secara tidak sengaja bertemu dengan seorang ninja yang memiliki ras setengah binatang, diberitahu kalau para elf ditahan di Rubana. Kemudian Ark juga diberikan sebuah kertas kontrak budak oleh ninja tersebut yang telah percaya kepada Ark karena telah membawa binatang suci. Ditambah lagi Ark mengetahui kata ninja. Dan lagi masih ada 2 elf yang ditahan di istana penguasa Diento. Setelah itu Ark dan yang lainnya berhasil menyelamatkan anak-anak yang telah ditahan dan melakukan teleportasi menjauh dari tempat para penculik itu. Kemudian Ark juga tidak lupa melepaskan segel yang dipasang kepada anak elf dengan skill anti-curse miliknya, dan membuat Danka terkejut. Ark bisa melepaskan segel itu dengan mudah. Lalu Ark dan Ariana pergi ke istana kembali untuk menyelamatkan 2 elf lainnya. Selanjutnya kita diperlihatkan 2 wanita elf yang sedang terikat dan ingin dinikmati oleh penguasa Diento, yaitu Triton du Diento. Namun, karena Ark telah menerobos masuk, Triton itu dikalahkan dengan mudah oleh Ariana dengan menendang bijinya dan disiksa oleh 2 elf yang tadi diikat. Di sisi lain, Ark tanpa sengaja menemukan ruang harta. Karena Ark adalah orang yang menyukai uang, maka dia menjara semuanya dengan alasan kepada Ariana agar penguasa Diento ini tidak memiliki modal lagi jika ingin melakukan kejahatan. Setelah menjara semua rampasan emas, Ark dan Ariana pergi menggunakan teleportasi dan menjauh dari istana. Tetapi di istana terdapat serangan lain yang datang dengan besar, dan kemungkinan itu adalah perbuatan para ninja. Ariana menawarkan kepada Ark untuk ikut pergi ke desanya karena penculikan tidak hanya berada di tempat ini saja. Ark yang sedikit bersemangat karena ini merupakan hal yang sangat fantasi lainnya. Di sisi lain, Ark mengatakan kalau misalkan dia tidak bisa membuka jirahnya di hadapan orang lain, baik itu tetua desa sekalipun. Karena Ark mengetahui jika ada manusia yang memasuki desa elf, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada tetua desa. Dugaan Ark pun dibenarkan oleh Ariana. Ariana menanyakan apakah ada sesuatu alasan lain kenapa Ark tidak bisa melepaskan jirahnya. Dan Ark mengatakan bahwa dia terkena kutukan ketika bangun di dunia ini sambil menunjukkan wujud skeleton di kepalanya. Namun, Ariana tidak mempermasalahkan itu karena jika undead berada di jangkauan penglihatan elf atau suku binatang, maka auranya itu akan terpampang jelas bahwa itu adalah orang mati. Namun, Ark tidak mengeluarkan aura kematian. Di sisi lain, binatang suci juga tidak akan mau mendekat kepada skeleton atau undead. Jadi Ariana menawarkan informasi tentang pengangkatan kukutukan yang mungkin saja para tetua elf itu mengetahuinya. Dengan begitu, Ark dan Ariana pun menyetujui kerjasama mereka yang akan berlanjut. Di sisi lain, Raja, Pangeran, dan seorang putri sedang membahas tentang kejadian di Diento, di mana mereka masih tidak mengetahui dalang dari kejadian tersebut. Pangeran pertama yang bernama Sek mengatakan bahwa dia mendengar rumor kalau Diento melanggar perjanjian dengan bangsa elf dengan menculik dan menjual mereka ke kerajaan timur. Namun pangeran kedua yang bernama Dakares membantah tentang rumor kabar burung itu karena pangeran pertama tidak mempunyai bukti. Raja menenangkan mereka berdua dan meminta pendapat putri ketiga mereka yang bernama Yuriarna. Putri Yuriarna mengatakan bahwa dia mendengar rumor itu juga dan mengatakan bahwa untuk memastikan rumor itu dan juga agar hubungan diplomatik mereka tidak putus dengan bangsa elf, maka mereka harus melakukan pertemuan dengan para elf. Sang raja pun mengutus Yuriarna ke Limbold untuk menemui para tetua elf dan membicarakan kejadian ini. Bisa diperlihatkan juga bahwa Pangeran Dakares merasa tidak senang dengan keputusan ini. Di sisi lain, Ark dan Ariana telah tiba di gerbang desa elf setelah melakukan perjalanan yang panjang. Selanjutnya, ketika Ark telah mendapatkan izin dari tetua desa, yang mana tetua desa itu sendiri merupakan orang tua dari Ariana. Mereka bernama Dylan dan Glennis. Ark disambut dengan sangat hangat di sana. Lalu ketika Dylan dan Ariana pergi ke tempat para tetua berada untuk membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh bangsawan manusia,
Ark dan ibunya Ariane yang bernama Glennis melakukan sparring. Ark sempat meragukan kekuatan Glennis, tetapi tanpa diduga Ark dapat dikalahkan dengan mudah oleh ibunya Ariane ini, yang menandakan bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih kuat dibandingkan Ark. Ya, walaupun Ark tidak memakai semua kekuatan penuhnya, tetapi dari segi bela diri Ark kalah jauh dibandingkan dengan ibu Glennis. Ariane juga dikagetkan dengan pernikahan kakaknya yang bernama Evin, karena dulunya kakak Ariane ini adalah seorang maniak petarung. Kemudian ketika sampai di rumah, Ark yang sedang mandi dengan Ponta dikejutkan juga dengan Ariane yang memasuki kamar mandi. Lalu di sini Ark masih ditawarkan kerjasama oleh ayah Ariane untuk memberikan bantuan kepada bangsa elf yang banyak diculik di negara-negara lainnya, dengan bayar informasi tentang kutukan Ark, di mana terdapat mata air suci yang dapat menyembuhkan segala jenis kutukan yang dijaga oleh seekor Dragon Lord. Namun, jika Ark itu membawa bangsa elf, maka dia akan mendapatkan izin dari Dragon Lord untuk bisa memasuki mata air suci. Selanjutnya, Ark dan Ariane melanjutkan perjalanan mereka untuk melaksanakan misi penyelamatan elf yang diculik. Mereka berencana pergi ke ibu kota Olaf dengan melakukan jalan pintas lewat hutan daripada memutari hutan. Dan di dalam hutan mereka bertemu dengan monster Haunted Wolf yang bergerombol dan menyerang Ark. Tetapi Ark dan Ariane mudah mengalahkan monster ini dan menghancurkan gelang yang terlihat sama ketika mereka melawan monster yang seharusnya tidak ada di habitat ini. Ketika Ariane sedang melakukan pengambilan bulu ekor dari Haunted Wolf untuk dihadiahkan kepada kakaknya yang mau menikah, Ponta merasakan sesuatu kejadian dan Ark pergi mengikuti Ponta. Ternyata di dalam hutan terdapat Putri Yuriarna yang telah berangkat dari kerajaan Roden yang sedang menuju ke Limbult. Mereka diserang oleh assassin dan berhasil membunuh Putri Yuriarna dan para pengikutnya. Ketika Ark datang, dia dibantu oleh Haunted Wolf yang tadi dia bebaskan dari gelang terkutuk yang membelenggu serigala tersebut. Dengan mudah, para serigala itu mengalahkan atau mengusir para assassin itu pergi. Dan Ark di sini menghidupkan kembali Putri Yuriarna dengan skill regeneratif miliknya, di mana skill ini mempunyai efek untuk mengembalikan daya hidup maksimal. Tetapi skill ini juga dapat mengalami kegagalan apabila orang tersebut telah lama mati atau badannya tidak tertolong lagi akibat banyak luka. Putri Yuriarna sempat melihat sosok Ark, tetapi dia pingsan kembali, dan ketika sadar mereka semua kebingungan karena dapat hidup kembali. Namun Putri Yuriarna tetap melanjutkan misi ke Limbult untuk bertemu dengan para elf. Di sisi lain, Ark dan Ariane telah sampai ke Olaf. Mereka akhirnya bertemu dengan Loli ninja yang sempat membantu Ark di Diento. Ninja tersebut bernama Chiome yang berasal dari klan Jinshin. Pendiri dari klan Jinshin itu sendiri bernama Hanzo yang datang ke dunia ini 600 tahun lalu, dan Ark menyimpulkan bahwa Hanzo itu adalah orang Jepang sama seperti dirinya. Di sini Chiome bekerja sama dengan Ark dan Ariane untuk dapat membebaskan bangsanya yang telah diculik untuk dijadikan budak oleh para manusia. Lokasi yang akan mereka tuju itu berada di Firma Estuato, tempat perdagangan budak paling besar di ibu kota Olaf. Karena Ark bisa memakai sihir teleportasi, Chiome sempat kaget, tetapi dengan ini pembebasan bangsanya akan semakin mudah. Malam harinya Ark dan Chiome bertemu kembali untuk melakukan operasi pembebasan, dan Ark memakai kostum untuk tidak diketahui identitasnya. Chiome ditemani oleh Goemon, salah satu dari 6 ninja terbaik dari klan Jinshin. Ark dan Goemon di sini menarik perhatian para penjaga dengan menggunakan sihir yang mencolok. Lalu Chiome dan Ariane bertugas untuk membebaskan para tawanan. Setelah semua sandera dikumpulkan, Ark pergi ke para sandera, kemudian menggunakan skill teleportasi miliknya untuk menjauh dari tempat ini. Kemudian Ark balik lagi ke Goemon yang sedang menahan para musuh untuk para sandera agar mereka dapat melarikan diri dengan mudah. Ark menggunakan sihir Rock Fang miliknya lagi dan menghancurkan tempat ini. Tidak hanya itu saja, Ark juga membawa mayat para tahanan yang mati membusuk akibat diperlakukan tidak layak oleh para manusia yang menculiknya. Di sisi lain, Pangeran Dakaris dibunuh sebagai salah satu dalang terjadinya penculikan para manusia, hewan, dan elf. Dia juga dijadikan kambing hitam oleh Pangeran Sek yang
ternyata bawahan Pangeran Dakaris itu memihak kepada Pangeran Sek. Dan akhirnya Stek dapat menerima tahta berikutnya. Di sisi lain, Putri Yuriarna telah sampai di Limbult bertemu dengan kakaknya. Dan dia menerima berita telah terjadi insiden di ibu kota Olaf, serta Pangeran Dakaris yang sebagai dalang penculikan dari para elf dan manusia hewan telah meninggal. Putri Yuriarna meminta agar berita kematian tentang dirinya itu masih dirahasiakan kepada umum, untuk menjadikannya sebagai senjata apabila ada sesuatu yang mengganjal atau yang tidak beres. Dan di sisi lain, Ark bersama Ariane pergi menuju ke Kekaisaran Suci Lemblanc untuk menyelamatkan banyak sandera, elf, dan juga manusia binatang lainnya. Dan diketahui juga bahwa dalang dari pengikatan gelang terhadap monster itu berasal dari Kekaisaran Suci Lemblanc. Ark dan Ariane beristirahat di salah satu kota dan tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang elf yang bernama Karsi. Karsi telah melihat kekuatan Ark ketika di gurun. Dia meminta bantuan kepada Ark dan Ariane untuk bisa membantunya menangkap monster cacing yang berada di sekitaran kota ini untuk diteliti, dengan imbalan peta Lemblanc dan sebuah buku ensiklopedia. Karena hadiahnya menarik untuk Ark, mereka pun menerima quest tersebut. Di malam harinya, Ariane merasa masih tidak percaya kalau misalkan Karsi, seorang elf, dapat hidup berdampingan dengan manusia selama 10 tahun lamanya. Ariane terbawa suasana karena mabuk dan Ark menjadi korbannya. Ketika pagi tiba, mereka berangkat ke lokasi tujuan. Di sana, Ark malah menemukan monster cacing yang sangat besar dengan gelang yang tertancap di dalam tubuh cacing tersebut. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Ark. Ark dapat menyelesaikannya dengan cepat di sini. Karsi juga bilang kepada Ariane bahwa dia berharap manusia dan elf akan bisa hidup berdampingan, karena tidak semua manusia itu jahat. Bahkan penguasa Lanbald menikah dengan seorang elf yang berhasil diselamatkan dari perdagangan budak. Selanjutnya kita diperlihatkan juga orang yang menggunakan gelang terkutuk kepada para monster itu bernama Fumba. Dia sering memberikan makanan manusia dan ras lainnya kepada monster yang dia pelihara. Di sini kita juga melihat bahwa monster yang dia pelihara adalah seekor Hydra. Sesampainya di Kekaisaran Lemblanc, Ark dan Ariane berpisah untuk mencari informasi. Ark tanpa sengaja mendengar seseorang berteriak meminta tolong, kemudian Ark menolong wanita tersebut. Ketika Ark dipeluk oleh wanita itu, Ariane datang dan menjadi cemburu kepada Ark. Ariane di sini telah mendapatkan informasi tentang markas penculik itu dari seseorang, tetapi karena Ariane merasa cemburu dan kesal, dia tidak akan memberitahu Ark siapa narasumbernya. Malamnya, Ark dan Ariane menyusup ke tempat para penculik. Di sana, ada Fumba yang muncul dan memerintahkan Ariane untuk menyerang Ark. Dan ternyata Ariane telah dipengaruhi oleh salah satu peliharaan Fumba supaya Ariane terkena kutukan terus-menerus. Itu juga menjadi alasan kenapa anti-curse milik Ark hanya bekerja sesaat saja. Fumba di sini mengeluarkan banyak peliharaan monsternya, tetapi Ark dengan mudah mengalahkan mereka karena dia telah marah kepada Fumba yang telah bersikap sombong dan semena-mena. Ya, tengil parah lah si Fumba ini. Ark sendiri sedikit lengah karena salah satu dari monster itu menuju Ariane yang sedang pingsan akibat efek tadi. Namun, Chiome datang menyelamatkan Ariane dengan jurus Suiton miliknya. Semua monster di sini juga rupanya telah dibereskan oleh Chiome, tetapi Hydra yang dibesarkan di bawah tanah itu mulai mengamuk karena merasa lapar. Si Fumba ini yang tadinya terpojok menjadi tengil kembali. Lalu Ark dan Chiome bersama Ariane bersiap untuk melawan Hydra tersebut. Dapat dikatakan Hydra adalah salah satu makhluk mitologi dengan kekuatan yang mampu meratakan sebuah negara. Di sini Ark yakin bahwa dia dapat mengalahkan Hydra tersebut. Sementara Chiome dan Ariane pergi mencari Fumba untuk membalaskan dendam apa yang telah terjadi kepada Ariane ketika dikendalikan. Ark bertarung dengan Hydra dengan cukup sengit menggunakan skill yang biasa dia gunakan seperti Wyvern Slash, Dimensional Move, dan juga Judgment.
Tetapi karena kurang efektif diakibatkan efek regenerasi yang dimiliki oleh Hydra tersebut, Ark memanggil Dewa Iblis Neraka yaitu Ifrit. Namun, Ark hanya bisa memanggilnya selama 5 menit saja karena ini merupakan skill tingkat tinggi. Ifrit dan Hydra itu bertarung, namun Ifrit sangat mendominasi pertarungannya hingga Hydra itu ingin kabur. Ark yang melihat itu langsung melempar Hydra itu ke udara dan diledakkan oleh semburan Ifrit. Di sisi lain, Ariana dan Chiome berhasil mengalahkan Pumbaa dengan mudah. Setelah kejadian ini, Putri Yuriarna pun berhasil bertemu dengan tetua elf untuk membentuk perjanjian damai dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi tentang penculikan kaum elf di kerajaannya. Dan mereka berharap suatu saat nanti manusia dan elf bisa hidup berdampingan. Di sisi lain, Kaisar Kekaisaran Lemblang mendapat informasi bahwa Hydra itu telah dikalahkan bersama dengan Pumbaa. Tetapi karena analisis tentang gelang yang digunakan oleh Pumbaa itu sudah hampir selesai, jadi Kaisar ini tidak terlalu peduli. Namun dia menjadi penasaran akan orang yang telah berhasil mengalahkan Hydra tersebut. Tujuan Ark selanjutnya adalah mencari mata air suci untuk menyembuhkan kutukannya. Oke, itu adalah alur cerita dari anime Gaikotsuki Tsukishima yang season satunya baru selesai baru-baru ini. Bisa aja gue lanjutkan kalau misalkan kalian mau ke alur cerita season keduanya. Nah, kalau misalkan kalian mau silahkan like yang banyak dan komen di bawah ya guys ya. Mungkin segitu aja dulu alur cerita dari Gaikotsuki Tsukishima Tadaima Isekai EOD Kaketsu. Jangan lupa subscribe, gua admin undur diri dan see you next video.